Direksi dan Perwakilan dari Mediator Remote Trading, Bapak dan Ibu Direksi dan Perwakilan dari Vendor Brokerage Office System, Bapak Ibu Direksi dan Perwakilan dari Independent Reviewer, serta para narasumber. Kali ini narasumbernya ada beberapa ya Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang Bapak Irham Nur Halim, Kepala Unit Jaringan dan Pendukungan Teknis PT Bursa Efek Indonesia, narasumber dari PT Bursa Efek Indonesia. Lalu kami ada narasumber dari PT Mega Akses Persada atau Fiberstar, selaku vendor yang ditunjuk oleh Bursa Efek untuk CTPN 2, yakni selamat datang Bapak Dimas Yuaniawan Syaifuddin, Managed Service Business Unit Head, Bapak Agustiawan Solution Senior Engineer, dan Bapak Agus Dwi Purwanto, Project Manager Officer, juga serta rekan-rekan perwakilan dari SRO dan juga dari Bursa Efek Indonesia. Selamat datang pada sosialisasi pedoman remote trading dan pedoman mediator remote trading. Baik, perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya dengan Aulia Dita selaku MC untuk sosialisasi pada hari ini. Sebelum memasuki sesi pemaparan, kami akan menyampaikan susunan agenda sosialisasi pada pagi hari ini. Baik, sosialisasi hari ini akan dibuka dengan sambutan oleh Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Sunandar. Lalu kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dua materi. Yang pertama adalah perubahan pedoman remote trading dan pedoman mediator remote trading yang akan disampaikan oleh Bapak Irham Nur Halim dari Divisi Operasional Teknologi Informasi Perdagangan dan pendukungnya PT Bursa Efek Indonesia. Untuk materi kedua terkait dengan teknis migrasi jaringan terpadu pasar modal atau JTPN 2 yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dimas, Bapak Agustiawan dan Bapak Agus Dwi dari PT Mega Akses Persada atau Fiberstar. Nah, nanti setelah pemaparan materi selesai disampaikan, kita akan baru masuk di sesi tanya jawab. Akan menjawab pertanyaan Ibu Bapak yang ada di kolom Q&A. Kemudian dilanjutkan dengan sesi post-test quiz dan juga penutupan. Kami akan memberikan hadiah kepada 5 peserta yang memiliki nilai tertinggi pada kuis berupa voucher pembelian ETF ataupun structure warrant senilai Rp500.000 bagi masing-masing pemenang. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa kami akan melakukan verifikasi terlebih dahulu atas 5 peserta dengan nilai tertinggi. Pemenang akan kami hubungi kemudian terkait dengan perluan pengiriman hadiah, dan untuk keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Baik, Ibu dan Bapak yang kami hormati, sebelum sosialisasi ini dimulai, kami mohon kesediaan Ibu dan Bapak untuk dapat mengisi daftar hadir dengan melakukan scan QR Code yang sudah tampil pada layar Ibu dan Bapak sekalian, dan juga dapat langsung mengklik melalui link yang sudah kami sediakan pada kolom chat. Dan untuk sesi tanya jawab, Ibu dan Bapak dapat secara langsung mengirimkan pertanyaan melalui kolom Q&A dengan mengetikkan nama perusahaan dan juga hal apa yang ingin ditanyakan atau ditanggapi. Baik, untuk mengawali acara ini, kami mohon kepada Bapak Sunandar untuk dapat membuka acara pada hari ini. Kepada Bapak Sunandar dengan hormat kami silakan. Terima kasih, Kak Alia. Yang saya hormati Bapak Ibu Direksi dan perwakilan dari PT Clearing Penjamin Efek Indonesia, Bapak Ibu Direksi dan perwakilan dari PT Custodian Penentral Efek Indonesia, Bapak Ibu Direksi, Compliance Officer, IT Officer dan perwakilan dari anggota Bursa Efek, Bapak Ibu Direksi dan perwakilan dari Mediator Remote Trading, Vendor Brokerage Office System dan Independent Reviewer, para narasumber, ada Bapak Irham Nur Halim, Kepala Unit Jaringan dan Dukungan Teknis PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Dimas Yuaniawan Syaifuddin, Manager Service Business Unit Head ya, PT Mega Akses Persada dari Fiberstar ya, Bapak Agustiawan Solution Senior Engineer PT Mega Akses Persada, dan Bapak Agus Dwi Purwanto Project Manager Officer PT Mega Akses Persada, serta rekan-rekan internal Bursa Efek Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kita tetap diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri sosialisasi pedoman remote trading dan pedoman
mediator remote trading pada hari ini. Adapun pedoman remote trading dan pedoman mediator remote trading tersebut telah kami keluarkan dan berlakukan pada tanggal 29 Desember 2023 yang lalu melalui surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia, dan telah kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak melalui email helpdesk anggota Bursa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam landscape keuangan dan teknologi yang terus berkembang, Bursa Efek Indonesia menyadari perlunya beradaptasi dan berinovasi untuk tetap menjadi yang terdepan dalam menghadapi perubahan. Komitmen kami terhadap pengembangan bisnis bukan hanya tentang menerima perubahan, namun juga memastikan bahwa anggota Bursa Efek disiapkan dengan baik untuk berkembang dalam lingkungan yang dinamis. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin besar, kami telah menyesuaikan pedoman teknis yang mengatur terkait dengan pedoman remote trading dan pedoman mediator remote trading. Penyesuaian dimaksud berupa kewajiban bagi anggota Bursa Efek untuk menggunakan jaringan terpadu pasar modal atau JTPM 2 di data center di RC anggota bursa dan mediator remote trading. Adapun perubahan yang akan diakomodasi dalam pedoman tersebut adalah kewajiban anggota bursa dan mediator remote trading untuk menggunakan dua penyelenggara JTPM yang berbeda untuk main site dan DR site. Sebagai contoh, jika main site menggunakan JTPM 1, DR site wajib menggunakan JTPM 2. Penyesuaian kemudian yang berikutnya, penyesuaian diagram jaringan untuk mempertegas koneksi JTPM ke masing-masing data center anggota bursa. Dan penyesuaian kewajiban kepemilikan perangkat jaringan, yaitu tidak mewajibkan anggota bursa ataupun mediator remote trading untuk memiliki fiber drive dan router, karena solusi dari salah satu penyelenggara JTPM dalam menggunakan skema managed service. Lebih lanjut, pedoman ini juga memuat penyesuaian pengaturan bagi anggota bursa yang menggunakan jasa mediator remote trading dalam penyediaan perangkat remote trading berupa yang pertama, bursa dapat meminta penjelasan pada AB atau anggota bursa atau calon anggota bursa ya terkait hasil pengujian jasa dan penggunaan mediator remote trading. Yang kedua, penghapusan presentasi hasil pengujian oleh independent reviewer itu dihapuskannya. Dan yang ketiga, bagi anggota bursa dan calon anggota bursa yang akan menggunakan jasa mediator remote trading wajib memastikan mediator remote trading telah memiliki sistem front office dan back office, serta menyampaikan surat pernyataan dari mediator remote trading sebagaimana peraturan dalam peraturan nomor 3A tentang keanggotaan bursa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Kami harap sosialisasi hari ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi perusahaan dan perkembangan industri pasar modal. Selamat mengikuti sosialisasi pada hari ini. Maju terus pasar modal Indonesia. Salam, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sunandar atas sambutannya dan pembukaannya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja kita akan masuk ke agenda selanjutnya, yakni pemaparan materi perubahan pedoman remote trading dan pedoman mediator remote trading. Sehingga tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada Bapak Irham Halim untuk dapat menyampaikan materi pertama. Silakan, Bapak Irham. Baik, terima kasih buat Dita ya.
Pertama-tama yang saya hormati Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Bapak Sunandar, Bapak Ibu Direksi, perwakilan dari Clearing Penjamin Efek Indonesia dan PT Austria Central Efek Indonesia, Bapak Ibu Direksi, Compliance Officer, IT Officer, dan perwakilan dari anggota Bursa Efek, Bapak Ibu Direksi dan perwakilan dari Mediator Remote Trading, Vendor Brokerage System, dan Independent Reviewer, kemudian Bapak Ibu dari Bursa Efek Indonesia, serta Bapak Ibu dari perwakilan PT Mega Akses Persada. Di sini kami memanggilnya Pak Besar, dan tentu rekan-rekan internal Bursa Efek Indonesia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan perubahan pedoman remote trading dan pedoman mediator remote trading, yang mana kami sudah melakukan pembaruan dari pedoman tersebut di tahun kemarin, dan kita sudah lakukan juga beberapa penyesuaian, diantaranya terkait dengan kewajiban dari anggota bursa untuk menerapkan 2 NSP di mindset dan di ASI site-nya. Nanti detailnya akan saya jelaskan ya. Kemudian yang kedua ada poin terkait dengan mediator remote trading, dan yang terakhir adalah terkait perubahan dari enkripsi di firewall remote trading. Baik. Latar belakang dari perubahan pedoman ini, tentu pertama untuk meningkatkan ketersediaan layanan JTPM ya dari SRO ke anggota bursa serta mediator remote trading melalui 2 penyedia layanan yang berbeda. Ini berdasarkan surat keputusan direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor sekian tanggal 29 Desember 2023 terkait dengan pedoman remote trading dan pedoman mediator remote trading. Ada 3 hal yang akan saya jelaskan lebih detail di sini. Pertama adalah penerapan algoritma enkripsi pada koneksi VPN. Kemudian yang cukup penting juga di sini adalah terkait dengan penggunaan jaringan terpadu pasar modal atau JTPM kita sebut di sini. Nah, untuk JTPM sendiri kita jadikan JTPM 1 dan JTPM 2 untuk penyebutannya di kemudian hari pada pedoman ini. Nanti untuk terkait dengan kewajiban implementasinya di anggota bursa dan mediator remote trading adalah di data center di ASI. Dan yang ketiga adalah terkait dengan kewajiban anggota bursa dan mediator remote trading berdasarkan SK yang sudah dikeluarkan. Ada beberapa matriks perubahan pada pedoman ini. Yang pertama adalah pada poin penggunaan jasa mediator remote trading. Di sini bursa meminta penjelasan kepada calon anggota Bursa Efek atau anggota Bursa Efek yang menggunakan jasa mediator remote trading dalam penyediaan perangkat remote trading anggota Bursa Efek terkait dengan hasil pengujian, jasa dan penggunaan remote trading, serta hal-hal lain terkait dengan teknis kesiapan perdagangan. Nah, bagi calon anggota Bursa Efek atau anggota Bursa Efek yang akan menggunakan jasa mediator remote trading dalam penyediaan perangkat remote trading anggota Bursa Efek secara keseluruhan, wajib memastikan mediator remote trading telah memiliki sistem front office dan back office dan menyampaikan surat pernyataan dari mediator remote trading sebagaimana dalam ketentuan 3.12.2 Peraturan Nomor 3A perihal keanggotaan bursa, serta tidak perlu dilakukannya review dari independent reviewer. Nah, kemudian yang kedua pada poin link fiber optic atau link FO yang kami detailkan di dalam pedoman ini adalah setiap site AB menggunakan link FO yang disediakan dan dikelola oleh satu penyelenggara JTPM yang ditunjuk oleh bursa. Contoh, main site AB ini menggunakan link FO dari perusahaan A dan di site AB menggunakan link FO dari perusahaan B. Ini tidak boleh apabila di main site dan di ASI site menggunakan link FO dari satu perusahaan yang sama gitu ya. Dalam hal ini, network service provider yang kita tunjuk ada 2, yaitu dari Linknet, yang mana sekarang running secara bersamaan, baik itu di my site maupun di DRC site-nya AB.
Dan kemudian yang kedua adalah Fiberstar atau PT Mega Akses Persada yang telah kita tunjuk sebagai penyedia JTPM kedua. Nah, dalam poin ini nanti AB akan diwajibkan untuk menerapkan kedua NSP tersebut. Nah, dalam penerapannya untuk periode saat ini kami wajibkan seluruh anggota Bursa Efek maupun mediator remote trading untuk implementasi tersebut di IASI untuk implementasi dari JTPM 2 Fiberstar. Kemudian pada dokumen ini juga kami sudah mempertegas juga poin terkait network diagram yang nanti akan diimplementasikan di masing-masing data center. Jadi nanti di MySite dan di site anggota Bursa Efek maupun mediator remote trading diwajib menggunakan penyelenggara JTPM yang berbeda. Nah, detail dari perubahan topologi AB sendiri, nah, ini di sini yang tadinya hanya mengacu kepada satu NSP yaitu JTPM 1 menggunakan linknet. Nah, sekarang kami sudah melengkapi dengan JTPM 2 ya. Jadi nantinya di AB untuk MySite-nya akan terkoneksi ke JTPM 1 dan di RC site AB-nya akan terkoneksi ke JTPM 2. Ini tidak banyak perubahan di network diagram ke yang lainnya, karena yang lainnya itu tidak kita sesuaikan ya, tidak kita ubah. Nah, semua sama, baik di DC1 BI, DC2 maupun di TCC dan di RCAB-nya. Ini hanya penyesuaian network service provider-nya aja sebagai front door dari anggota bursa dan mediator remote trading. Nah, yang kedua terkait dengan perubahan konfigurasi firewall remote trading. Pada tahun lalu sebenarnya sudah ada pengumuman kepada secara global ya bahwa penggunaan enkripsi dari firewall remote trading untuk konfigurasi virtual private network antara AB, MRT dengan Bursa Efek Indonesia itu telah tidak disupport lagi menggunakan 3DES ya dan MD5. Nah, untuk itu kami di Bursa Efek itu melakukan pengujian terhadap enkripsi dan algoritma baru yaitu menggunakan AES-129 dan SAA ya. Nah, ini konfigurasi ini kami sifatnya adalah disarankan ya, direkomendasikan kepada AB yang akan melakukan perubahan atau pengajuan untuk pengembangan di firewall yang baru. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya ada AB yang akan melakukan perubahan enkripsi karena disyaratkan oleh misalnya oleh compliance gitu ya, atau terkait dengan concern security, itu untuk dilakukan penyesuaian kami akan tampung ya untuk melakukan perubahan juga di area anggota bursa maupun di area kami. Jadi konfigurasi ini dari firewall remote trading itu sifatnya one to one. Jadi itu masing-masing AB itu memiliki konfigurasi masing-masing juga di kami. Jadi kalau misalnya ada yang menanyakan bahwa konfigurasi yang lama masih berjalan, itu masih berjalan yang menggunakan MD5. Nah, untuk yang menggunakan konfigurasi yang baru, kami akan ikut dari anggota bursanya, seperti itu. Nah, khusus untuk implementasi di RC, karena di sini juga nanti ketika SP2 atau JTPM 2 itu diimplementasikan, akan ada perubahan di firewall remote trading. Nah, di firewall remote trading yang dilakukan perubahan itu kami akan syaratkan kepada seluruh anggota bursa maupun mediator remote trading untuk menerapkan enkripsi yang baru juga, seperti itu. Nah, apabila Bapak Ibu semuanya yang akan melakukan pergantian firewall, ada pengembangan perubahan konfigurasi di firewallnya, atau ada perpindahan misalnya yang mengakibatkan bahwa konfigurasi di firewall itu berubah, kami akan memberikan konfigurasi yang baru sesuai dengan enkripsi yang baru yang sudah kita deskripsikan di sini. Jadi poin terkait perubahan konfigurasi firewall ini akan diimplementasikan kepada anggota bursa maupun mediator remote trading yang melakukan pengembangan atau ada perubahan di firewallnya, seperti itu.
Nah, untuk detailnya sendiri, nanti ini konfigurasi akan kita sampaikan dalam satu dokumen tersendiri. Ini sudah dalam salah satu lampiran dari pedoman remote trading yang kita lakukan perubahan di tahun ini. Seperti itu. Nah, adapun kalau misalnya Bapak Ibu semua yang menggunakan perangkat di luar Cisco, karena kami merekomendasikan di sini adalah Cisco untuk VPN connection-nya. Nah, untuk yang di luar perangkat Cisco, kita akan lakukan penyesuaian konfigurasi sesuai dengan deskripsi yang kita berikan di pedoman tersebut. Nah, kembali ke implementasi Network Service Provider JTPM 2 dari Fiberstar. Berikut ini strategi migrasi yang nantinya Bapak Ibu akan lakukan bersama dengan yang pertama dengan Fiberstar sendiri, dan yang kedua kami juga sudah bekerja sama dengan PT Linknet untuk support dari dismantle, support dari pengujian juga nanti akan ada dilakukan pengujian beberapa kali, minimal itu 2 kali dari anggota bursa untuk melakukan pengujian ke arah bursa efek. Nah, yang pertama kami akan coba identifikasi kebutuhan bersama ya, baik dari bursa efek, dari SRO, dari Fiberstar, kemudian dari Linknet juga, itu di masing-masing data center dari anggota bursa, data center DRC-nya anggota bursa. Nanti ketika identifikasi kebutuhan ini, router JTPM akan jadi pada pedoman ini ada penyesuaian ya Bapak Ibu, yang tadinya router JTPM kemudian fiber driver itu adalah menjadi kewajiban AB untuk disediakan. Pada konfigurasi yang baru dengan JTPM 2, router itu akan disediakan oleh Fiberstar. Jadi nanti router JTPM 2 Fiberstar akan disimpan di racknya anggota bursa. Seperti itu, yaitu sifatnya managed service. Dan itu juga nanti akan kita pastikan juga tarikan kabel atau cross connect-nya di masing-masing data center, seperti itu. Kemudian yang kedua, deployment router JTPM. Nanti ketika sudah siap semuanya, tarikan sudah siap, kemudian router juga sudah siap, kita akan mengkoneksikan router JTPM 2 ke uplink Fiberstar. Selanjutnya pemindahan kabel dari uplinknya Linknet ya. Nah, di sini kami akan coba untuk meminimalkan perubahan secara fisikal maupun konfigurasi logik dari data center di RC-nya Bapak Ibu. Nah, nanti untuk detailnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan dari Fiberstar ya. Intinya di sini nanti akan ada pemindahan secara fisik dari uplinknya Linknet yang akan dimasukkan ke uplinknya Fiberstar. Nah, dan kemudian sebaliknya juga ketika kita akan lakukan fallback akan dilakukan juga pengembalian koneksi dari Fiberstar ke Linknet, seperti itu. Nah, poin perubahan konfigurasi ada di pergantian IP client. Jadi nanti Bapak Ibu akan melakukan perubahan. Pertama itu adalah di perangkat-perangkat yang langsung terkoneksi ke arah Judge client, yaitu firewall remote trading. Tentu di sini karena akan ada perubahan konfigurasi VPN, perubahan konfigurasi routing, dan juga ada perubahan konfigurasi di Judge client beserta klien-klien ke arah SRO. Ini ada IP client dengan segmen IP-nya Fiberstar. Di sini di network dari Bapak Ibu itu tergantung dari service yang Bapak Ibu deploy di masing-masing data center. Yang pertama itu ada remote trading, kemudian ada juga data feed atau edge, dan juga ada yang ke arah SRO. Nanti untuk IP-nya akan dilakukan penyesuaian. Dan ketika fallback itu akan dilakukan juga pengembalian IP ke Linknet lagi ya, IP sebelumnya. Dan ada perubahan routing, tentu ini dipastikan juga di arah Bapak Ibu, routingnya itu ketika akan pindah ke Fiberstar itu sudah dilakukan juga penyesuaian, dan nanti ketika fallback juga akan dilakukan penyesuaian kembali. Dan tentu yang terakhir adalah pengetesan koneksi secara network maupun aplikasi. Nah, terkait dengan jadwal implementasi,
saya di sini adalah maksimal di 31 Oktober 2024. Kami harapkan target semua DRC anggota bursa maupun mediator remote trading itu sudah migrasi ke JTPM 2 seperti itu. Nanti untuk detail per batch-nya akan dijelaskan oleh rekan-rekan dari Fiberstar. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irham atas penjelasannya. Lanjut saja ya Bapak dan Ibu sekalian, kita akan masuk ke agenda kedua. Materi selanjutnya terkait dengan teknis migrasi jaringan terpadu pasar modal atau JTPM 2 yang akan disampaikan oleh Bapak Dimas Yuwaniawan, Bapak Agustiawan, dan juga Bapak Agus Dwi dari PT Mega Akses Persada atau Fiberstar. Kepada Bapak-Bapak narasumber kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu rekan dari PT Bursa Efek Indonesia dan dari anggota Bursa. Mohon maaf, Pak Agus. Mohon maaf. Oh iya, maaf. Iya, sepertinya agak bergema, Pak, untuk suaranya. Maaf sebentar ya Bapak Ibu. Oke, izin menyampaikan materi selanjutnya terkait teknis migrasi JTPM beserta rencana schedule untuk implementasinya. Oke, saya singgung sedikit mengenai posisi Fiberstar yang saat ini sebagai Network and Managed Service Provider untuk JTPM kedua yang menyediakan solusi untuk network connectivity, penyediaan dan instalasi perangkat, sampai dengan managed service untuk connectivity antara SRO, DC dan DRC ke arah anggota-anggota bursa. Untuk JTPM kedua ini, Fiberstar menyediakan dedicated dua mini PE Cloud, yaitu PE Cloud 1 dan PE Cloud 2 yang di satu sisi terhubung ke arah SRO, DC dan DRC, dan di sisi lain terhubung ke arah DC maupun DRC dari anggota bursa. Untuk opsi link yang kami tawarkan ini ada dua ya. Jadi anggota bursa bisa menggunakan atau berlangganan untuk single link, yang mana di seperti yang posisi gambar sebelah kanan atas ini, jika anggota bursa berlangganan single link, maka kami akan provide single router dengan ring ke arah API Cloud 1. Sementara untuk opsi yang kedua yaitu menggunakan redundant link, kami akan provide dua link dengan masing-masing router yang berbeda, yaitu dengan uplink yang ke arah API Cloud 1 yang digunakan sebagai primary link dan PE Cloud 2 yang digunakan sebagai backup link. Untuk hardware yang kami gunakan untuk project JTPM ini keseluruhannya menggunakan Cisco, dan untuk CI router yang kami provide untuk di set di RC anggota bursa itu akan menggunakan router seri C1121X, yang mana router berikut sudah support untuk adopsi SD-WAN jika sewaktu-waktu diperlukan.
Untuk SLE yang kami berikan itu diantaranya memberikan support 7x24 jam, response time 15 menit, dan SLE 99,975% untuk dual link, dan 99,5% untuk single link. Berikut untuk matriks eskalasi khusus untuk project JTPM 2 ini untuk penanganan gangguannya. Di first layer kami sediakan managed service engineer dedicated untuk penanganan gangguan sampai 1 jam. Jika belum tersolusikan maka akan bisa dieskalasikan ke second layer di level unit head itu sampai 2 jam, dan di third layer itu sampai di depth head itu sampai 4 jam. Kemudian lanjut di fourth layer itu sampai dengan 6 jam itu eskalasi di division head, dan jika masih belum tersolusikan sampai dengan lebih dari 6 jam maka bisa dieskalasikan sampai level di director. Oke, lanjut untuk teknis migrasi JTPM kedua. Yang pertama itu tentunya kita perlu melakukan asesmen terlebih dahulu terkait dengan kondisi existing connectivity yang mana antara AB dengan SRO ini terhubung dengan existing JTPM 1 yang menggunakan linknet. Secara overall topologi yang digunakan dari si linknet ke arah klien di CRB ini saat ini menggunakan model router on stick ya, yang mana di sini digunakan switch untuk pembagian VLAN ke masing-masing klien per aplikasi. Khusus untuk remote trading di sini ada firewall yang digunakan untuk membangun IPsec tunnel ke arah firewall remote trading bursa. Kemudian untuk langkah migrasinya ini pertama kita lakukan deployment untuk router CI router yang ke arah JTPM 2 network. Sampai di sini kita lakukan test link, memastikan segala parameter connectivity seperti ping, packet loss, jitter, memastikan aman. Baru kemudian kita lanjutkan untuk pemindahan fisikal point-to-point koneksi yang sebelumnya ke arah existing AB router yang menggunakan linknet. Ini kita pindahkan fisikalnya ke arah CI router baru yang di-provide oleh Fiberstar. Dan di sini sampai sini kita pastikan untuk konfigurasi existing yang di VLAN-VLAN yang ada di Swiss LAN AB system ini sudah kita dapatkan supaya kita bisa lakukan pre-config di sisi router untuk menyesuaikan VLAN-VLAN yang ada yang sudah di-config di sisi Swiss LAN AB system, sehingga di sisi Swiss LAN AB ini tidak diperlukan perubahan konfigurasi, cukup dari CI router Fiberstar yang menyesuaikan. Lanjut setelah itu changes yang perlu dilakukan oleh tim anggota bursa adalah melakukan perubahan IP menggunakan segmen baru untuk JTPM 2 Fiberstar, itu di segmen 179 sekian-sekian untuk aplikasi remote trading, C-based online, data feed, CTP dan sebagainya. Setelah itu kita lakukan bring up tunnel baru untuk antar firewall remote trading anggota bursa dan ke arah bursa untuk aplikasi remote trading, dan kita lakukan tes connectivity, memastikan per aplikasi itu
sudah bisa berjalan dengan baik. Setelah kita lakukan tes migrasi, berikut ini adalah fallback plan, yang mana pertama kita lakukan pemindahan physical connectivity, kita kembalikan lagi ke arah dari switch existing ke arah si router linknet. Kemudian di sisi IP client AB ini dikembalikan lagi ke konfigurasi segmen sebelumnya yang menggunakan linknet, dan kita bring up kembali untuk satu VPN antar firewall remote trading. Kurang lebih seperti itu untuk teknis migrasi ke JTPM 2. Kita lanjutkan untuk implementation schedule. Untuk daftar AB berikut yang ada di site Eliteri akan masuk di migrasi batch pertama yang dimulai di 19 Januari 2024. Nanti kita akan atur lagi mana saja AB yang ready di tanggal sekian. Dan untuk set selain Eliteri akan masuk ke batch 2 seperti yang ada di GTN ini, start di Juni 2024. Kemudian di set untuk area 31 DCI, Sigma BSD, IDC Duren 3, Kospin dan Mandiri Rompoa juga akan masuk ke batch 2 yang akan dimulai kira-kira di Maret 2024 sampai April 2024. Oke, dari saya demikian untuk penyampaian materi teknis migrasi dan jadwal implementasi. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu. Saya kembalikan dulu ke pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus atas pemaparan materinya. Mungkin karena sudah selesai pemaparan materi dari dua narasumber kita mungkin bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak dan Ibu sekalian. Untuk tanya jawab silakan Bapak dan Ibu untuk dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom Q&A. Nanti akan kami bacakan ya Bapak dan Ibu. Ada beberapa yang sudah masuk pada kolom Q&A, akan kami bacakan. Oke, yang pertama, ini tidak ada namanya, dari Anonymous. Mohon info jika kami menggunakan Yonex sharing di sisi DRC, bagaimana prosedurnya? Silakan Pak Irham yang akan menjawab. Baik. Pada migrasi JTPM ini sebenarnya untuk Yonex ya atau Judge Client ya, itu tidak ada perubahan. Bapak Ibu ya yang tanya di sini, karena perubahan itu akan adanya pertama itu di firewall remote trading ya, karena itu koneksi VPN antara AB dengan bursa itu melalui firewall tersebut. Nah, sedangkan untuk Judge Client atau Yonex ya yang biasa disebut dulu itu tidak ada perubahan. Jadi nanti antara bursa dengan anggota bursa di kliennya di Yonex itu tetap menggunakan koneksi yang sama. Nah, yang akan ada perubahan itu pertama itu di IP-nya each ya, each data feed client gitu atau just client itu pasti ada perubahan karena IP yang digunakan untuk each client itu adalah IP dari JTPM seperti itu. Dan kemudian di sini juga kalau misalnya ada Bapak Ibu anggota bursa yang juga sebagai partisipan, itu juga akan dilakukan penyesuaian juga di area Bapak Ibu, karena itu sebagai LAN-nya itu juga langsung ke area Fiberstar gitu. Ya, selain dari remote trading itu akan melakukan penyesuaian. Seperti itu, Mbak Gita. Baik, makasih Pak Irham. Ada lagi pertanyaannya cukup banyak yang sudah kami terima di kolom Q&A. Ini ada pertanyaan lagi dari, tidak ada namanya lagi,
Terkait dengan topologi physical routernya Fiberstar, apakah masih menggunakan fiber driver? Mungkin dari Pak Agus dari Fiberstar atau dari Pak Irham yang akan menjawab? Ya, ini sebenarnya udah ada di poin di pedoman ya. Jadi nantinya untuk yang Fiberstar tidak menggunakan fiber driver seperti itu. Baik, oke. Dan routernya juga nanti di-provide oleh Fiberstar langsung. Jadi tidak, ini sekalian dari Pak Suprapto ya, dari FZ itu Boleh. routernya juga tidak harus disediakan oleh AB-nya ya, tapi nanti langsung di-provide oleh Fiberstar. Baik, sekalian menjawab dua penanya ya, tadi ya Pak Irham ya. Oke, saya lanjut lagi untuk membacakan dari Pak Saiful Amri dari AZ. Jika menggunakan MRT-nya Elite di DRC, apa saja yang perlu dilakukan terkait dengan migrasi JTPM2 Fiberstar ini? Silahkan. Baik, nanti ditambahkan juga ya sama Pak Agus ya kalau ada. Jadi untuk yang Elite kan di sini ada deras ya, ada deras dari Elite itu memang kita anggap sebagai MRT di sini. Nah, untuk anggota bursa sebenarnya tidak ada perubahan sama sekali ya, karena semuanya itu sudah disediakan oleh deras. Dan nanti kami akan koordinasi dengan langsung dengan Elite-nya untuk perubahan konfigurasi. Paling dari kami meminta support dari Bapak Ibu yang sebagai anggota deras itu untuk melakukan pengetesan koneksi ya. Jadi nanti akan kita jadwalkan pengetesan koneksi B yang menggunakan deras Elite kalau misalnya dari Elite-nya udah siap untuk melakukan migrasi. Seperti itu sih. Baik, ada tambahan dari Pak Agus? Cukup Mbak, jadi nanti kita perlu koordinasi lagi dengan Elite. Paling seperti yang disampaikan oleh Pak Irham, dari sisi anggota bursa yang under deras Elite yang mungkin minta support untuk pengetesan linknya nanti setelah dimigrasi. Baik, terima kasih Pak Irham, Pak Agus. Saya lanjut ya untuk membacakan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ruli Jumarli. Untuk main site link 2 yang saat ini pakai linknet, apakah akan dicabut diganti dengan link dari Fiberstar? Mungkin saya coba telaah pertanyaan ini link 2 di mindset-nya AB ya. Karena kalau untuk mindset itu baik link 1 maupun link 2 itu tetap menggunakan linknya. Jadi nanti untuk yang diwajibkan pindah ke Fiberstar itu adalah DRC-nya ya. DRC baik Bapak Ibu yang menggunakan 2 link maupun 1 link itu harus pindah ke Fiberstar. Untuk mindset-nya tidak kita migrasikan terlebih dahulu, tetap menggunakan linknya. Gitu. Baik, semoga cukup menjawab ya Pak Ruli. Kami lanjutkan untuk membacakan dari pertanyaan selanjutnya. Ini tidak ada namanya juga. Kontrak antara anggota bursa dan GTN atau data center linknet JTPM berakhir pada bulan Mei tahun 2025, sementara BI mewajibkan paling telat tanggal 31 Oktober 2024. Kalau kami putus kontrak dengan linknet pada tanggal 31 Oktober 2024, maka kami akan kena penalti dari linknet. Bagaimana BI menyikapi hal tersebut? Baik. Sebagai informasi sebenarnya kami ya dari bursa baik pun Fiberstar, beberapa anggota bursa juga sudah di-approach ya oleh Fiberstar, terutama untuk yang berada di Elite gitu. Nah, kemudian juga ada beberapa pertanyaan dari AB sebelum-sebelumnya terkait dengan kontrak ini. Ini juga sebenarnya menjadi concern yang cukup penting juga di SRO ya, untuk AB-AB yang sudah terikat kontraknya dengan linknet. Nah, yang pertama kami sudah koordinasi ya dengan linknet terkait dengan kontrak tersebut. Untuk yang link yang sekarang masih menggunakan linknet, terutama yang di DRC-nya yang menggunakan linknet yang masih terkait dengan kontrak ya dari AB-nya masing-masing, itu memang ada beberapa skema yang menggunakan penalti. Nah, untuk kontraknya sendiri itu ternyata ada 2 macam ya. Yang pertama adalah kontrak secara tahunan, kemudian ada kontrak yang bulanan, seperti itu.
Dan untuk yang kontrak tahunan gitu yang harus dipenuhi oleh masing-masing anggota bursa, memang ini harus diselesaikan oleh anggota bursanya ke Linknet. Jadi kalau misalnya nanti di tengah jalan ada pemutusan kontrak gitu ya, karena ini harus migrasi ke Fiberstar seperti itu ya. Nah, dari konfirmasi kami dengan Linknet, yaitu karena sudah ada kontrak, itu tidak bisa, tetap harus dilakukan pembayaran penalti. Nah, ini ada dua hal yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, jika memang Bapak Ibu bersedia untuk melakukan pembayaran penalti, kami serahkan ke Bapak Ibu anggota bursa atau MRT untuk melakukan pembayaran sisa kontrak tersebut. Terus yang kedua, kami sebenarnya memberikan kelonggaran ya untuk anggota bursa yang memang masih terkait dengan kontrak untuk menyelesaikan kontraknya terlebih dahulu. Jadi di sini memang sebelum kita lakukan migrasi memang harus ada kesiapan dulu ya dari Fiberstar di data center masing-masing AB. Nah, untuk identifikasi gitu ya, untuk asesmen segala macam, dan kami melakukan pengadaan juga ke Fiberstar untuk implementasi, itu akan dilakukan semuanya itu di 2024. Jadi contohnya memang terkhusus untuk yang GTN gitu ya, karena ternyata di GTN itu adalah kontraknya per tahun. Kami akan minta ke Fiberstar untuk melakukan asesmen di sana, kemudian koordinasi dengan anggota bursa. Dan memang tidak semua anggota bursa itu yang ada di GTN itu kontraknya bersamaan gitu ya. Jadi ada yang kontraknya selesai di tahun ini, ada kontraknya yang selesai di tahun depan gitu ya. Dan dari konfirmasi Linknet, maksimal itu di tahun 2025 ya, di pertengahan tahun 2025 itu semua AB itu tidak ada kontrak baru gitu ya. Nah, untuk hal tersebut saran dari kami itu syaratkan tetap AB untuk melakukan proses ke Fiberstar di tahun ini. Dan terkait dengan kontraknya dengan Linknet itu tetap dilanjutkan saja. Nanti akan mulai dengan Fiberstar kontrak baru adalah setelah selesai kontrak Linknet. Jadi gitu ya, ada dua hal. Pertama, untuk pengadaannya akan kami lakukan tetap di tahun ini ke Fiberstar, tapi untuk renewal kontrak barunya akan dilaksanakan setelah kontraknya dari AB, masing-masing AB itu selesai. Baik yang selesainya di tahun ini maupun yang selesainya di tahun depan. Seperti itu. Terus yang kedua, di sini ada concern waktu juga ya. Nah, dari concern waktu tersebut, kami harapkan semua itu sudah diproses. Tadi saya berikan tanggal 31 Oktober itu, semua proses administrasi harus sudah selesai gitu ya, untuk khusus untuk yang di GTN gitu ya, dengan Fiberstar. Jadi nanti ada satu hal yang belum kami sampaikan ya. Jadi untuk implementasinya nanti ada yang namanya biaya implementasi atau OTC ya. Kemudian juga ada recurringnya atau MRC-nya. Untuk yang OTC itu sifatnya adalah subsidi ya Bapak Ibu. Saya tadi lupa sampaikan. Ketika Fiberstar akan masuk, itu semua ditanggung oleh SRO. Baik itu biaya untuk implementasi di Fiberstar-nya maupun biaya untuk terminasi link dari Linknet gitu ya, tapi tidak termasuk dengan pembayaran sisa penalti kontrak yang sedang berjalan. Mungkin seperti itu, Mbak Dita. Baik, makasih Pak Irham. Ini semoga menjawab juga ya tadi penjelasannya Pak Irham. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Asep dari ZP. Ada 5 pertanyaan. Saya sebutin dulu semua pertanyaannya, nanti boleh langsung dijawab aja ya. Yang pertama mengenai migrasi JTPM2 ke Fiberstar, bagi AB yang mendapat subsidi biaya NSP di DRC, bagaimana kelanjutan subsidinya? Lalu di DRC kami tersedia Cloud 1 dan Cloud 2 oleh Linknet, apakah kedua cloud ini disediakan pula oleh Fiberstar? Dan yang ketiga, mengenai pengujian perubahan dari enkripsi dan NSP di DRC, apakah bisa sinkron bersamaan atau berjalan masing-masing? Pertanyaan keempat, strategi migrasi bisakah pada saat fallback dilakukan secara baik konfigurasi router atau firewall tidak dengan melakukan perubahan fisik dengan. Dan pertanyaan terakhir, sekarang ini NSP Linknet
ada tim support SRO. Apakah dari Fiberstar juga sudah ada tim support SRO-nya? Silakan, mungkin bisa dari Pak Irham dulu atau dari... Nanti dilanjutkan ya, Pak Agus ya. 1, 2, 3, ada 5 pertanyaan di sini ya. Ada 5. Ya mudah-mudahan Betul. yang Silakan. nanti ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya terjawab dari pertanyaan ini Yang ya. sama ya. Nah, terkait migrasi JTPM, terkait subsidi tidak ada perubahan subsidi ya, Bapak Ibu, Pak Asep ya. Di sini tidak ada perubahan mekanisme subsidi yang dilaksanakan oleh bursa. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, subsidi yang kami berikan adalah terkait dengan implementasi. Ya, terkait dengan implementasi, terkait OTP-nya aja. Jadi ketika akan melakukan migrasi, baik itu nanti Fiberstar masuk ataupun Linknet keluar, itu biayanya akan ditampung oleh SRO. Nah, kemudian kalau misalnya di RC-nya ada 2 ya, itu berarti redundant. Kami harus pastikan juga ya kepada Fiberstar itu disediakan gitu ya. Nanti mungkin Pak Agus dan rekan coba cek untuk yang ZP tersedia atau tidak, tapi dari kontrak kami itu harus disediakan. Jadi kalau misalnya ada 2 cloud yang redundant dari Linknet, ya dari Fiberstar juga harus redundant, seperti itu. Nah, kemudian pengujian enkripsi ya, NSP. Nah, kita coba efektifkan ya Pak Asep ya di sini. Jika memang mau duluan enkripsi ini dites, ya kami persilakan sebenarnya untuk dilakukan pengujian bersama bursa gitu ya. Tapi kalau memang mau bersamaan dengan NSP juga kami persilakan, karena ketika nanti migrasi itu terkhusus untuk yang di RC itu sudah menggunakan enkripsi yang baru gitu. Jadi kalau misalnya memang mau nanti aja barengan dengan JTPM 2 itu menurut saya lebih efektif ya untuk perubahan enkripsi. Dan selanjutnya strategi migrasi, apakah bisa by konfigurasi aja? Memungkinkan Pak, sangat memungkinkan ya. Apalagi kalau untuk anggota bursa atau MRT yang memiliki kapasitas untuk melakukan perubahannya, itu ada vendornya sendiri gitu ya. Terus tidak atau punya strategi perubahan konfigurasinya yang yang sudah mature lah, intinya kayak gitu ya, itu bisa dilaksanakan gitu ya. Asal catatan dari kami adalah pastikan aja itu sudah ada dokumen skenario implementasinya aja, karena kalau misalnya kita lakukan perpindahan konfigurasi tidak ada skenario, itu kadang-kadang juga kan coba-coba gitu tes-tesan apakah ini sudah oke atau belum. Nah, itu skenario implementasi ini nanti dari kami ya, dari tim project dan Fiberstar juga akan sampaikan ke setiap AB. Jadi ketika kalau misalnya AB-nya ingin melakukan penyesuaian skenario implementasi, silakan. Jadi misalnya untuk yang router Fiberstar ya udahlah masuk ke satu switch yang kan itu kan switchnya sama ya. Nanti ke satu port yang berbeda aja gitu ya, dibikin terang, nanti shutdown aja yang ke arah uplink-nya Linknet, kemudian di no shut ke arah Fiberstar, itu sangat memungkinkan Pak. Jadi kalau misalnya dirasa itu aman, kami persilahkan. Kemudian sekarang ini NSP Linknet ada tim support SRO. Nah, ini silakan Pak Agus, support SRO-nya seperti apa Pak Agus? Ke arah AB ya? Ya betul. Jadi untuk JTPM 2 ini Fiberstar menyediakan dedicated engineer 24/7 untuk mensupport operasional dari JTPM 2 ini. Seperti itu Pak. Baik, sudah semua ya sepertinya ya untuk pertanyaan dari Pak Asep ya. Semoga cukup menjawab ya Pak Asep. Kita lanjut lagi dari Bapak Edward dari KI. Pertanyaannya terkait dengan paket JTPM Fiberstar di lokasi DRC site AB adalah sama dengan paket JTPM Linknet, yaitu Linknet JTPM Internet Block IP Address dan link sinkronisasi dari DC ke DRC site AB. Apakah sama untuk
paket yang disediakan oleh JTPM Fiberstar? Ya, saya coba bantu jawab dulu ya. Untuk yang paket, oh ini maksudnya berarti servis yang ada di JTPM ya. Ya, untuk servis JTPM ini memang secara khusus kami adakan seluruh servis yang ada di JTPM-nya Linknet juga, kecuali internet ya, karena internet ini di luar dari JTPM sebenarnya. Dan juga satu adalah link sinkronisasi itu tidak kami sediakan. Jadi di sini nanti akan ada perubahan mekanisme link sinkronisasi, Bapak Ibu. Memang kalau sekarang itu Linknet di main site dan di ASI site-nya itu ada satu service namanya link sinkronisasi 1 mega ya, yang bisa digunakan oleh anggota bursa untuk melakukan sinkronisasi gitu. Nah, pada implementasinya memang banyak AB juga yang tidak menggunakan link sinkronisasi ini karena bandwidth-nya juga sangat kecil gitu ya. Beberapa saya coba konfirmasi juga memang untuk sinkronisasi ini menggunakan link yang di luar JTPM. Nah, khusus untuk yang implementasi dari Fiberstar ini, nantinya ketika anggota bursa melakukan migrasi, ini memang ada satu penyesuaian khusus untuk link sinkronisasi. Nah, service yang bisa dipakai sebenarnya di DRC gitu ya. Kalau memang sekarang ini ada internet yang digunakan di sana, tidak perlu ganti internet, ISP internetnya juga nggak masalah gitu ya. Itu juga bisa dilakukan, bisa dipakai untuk link sinkronisasi menggunakan VPN gitu ya, dari my site ke DRC site-nya AB, atau menggunakan list line kalau memang Bapak Ibu merasa itu cukup penting gitu ya untuk sinkronisasi dan menggunakan memerlukan service yang lebih reliable, itu bisa juga menggunakan list line. Dan kami juga sudah bertanya kepada Linknet maupun Fiberstar ya, apakah service-service di luar JTPM ini juga available di DRC-nya, dan keduanya menyanggupi ya untuk ada penambahan service, tapi ini di luar dari JTPM seperti itu. Jadi nanti khusus untuk yang sinkronisasi akan ada penyesuaian di anggota bursa maupun di MRT-nya, tidak menggunakan lewat JTPM lagi gitu ya. Seperti itu, Mbak. Baik, makasih Pak Irham. Sebelumnya kami mohon maaf untuk Bapak Ibu yang sudah raise hand, Bapak Ibu peserta. Kami mohon maaf, kami saat ini mengakomodir melalui kolom Q&A terlebih dahulu ya, karena di kolom Q&A sudah banyak pertanyaan yang masuk juga. Oke, izin saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk batch pertama, periodenya berapa lama? Apakah langsung diimplementasikan serentak di tanggal 19 Januari? Ya, batch 1 ini kami khususkan untuk eliteri ya, karena ini sebagai benchmark juga dari kami itu untuk memastikan bahwa nantinya ketika akan masuk ke DRC mandiri dari AB ataupun masuk ke DRC-nya seperti GTN gitu ya, atau di luar yang mandiri gitu ya, itu bisa bagus gitu ya strategi migrasinya. Nah, untuk yang di eliteri sendiri di sini nanti tidak akan langsung serentak ya, karena di eliteri itu lumayan banyak juga semuanya. Nanti sifatnya akan kita coba koordinasi, baik itu dari anggota bursa ke bursa atau anggota bursa ke Fiberstar. Jadi kita akan koordinasi 3 pihak plus Linknet juga terkait dengan kesiapan dari support untuk pengujian dan segala macam. Itu akan dilaksanakan per batch juga ya. Jadi batch 1 eliteri ini akan kita coba optimalkan gitu ya, karena mungkin beberapa AB juga memiliki concern sendiri. Misalnya tadi contoh ketika harus ada perubahan link sinkronisasi gitu ya. Link sinkronisasi ini berarti kan nantinya AB harus lakukan penyediaan dulu nih untuk link sinkronisasi tersebut, harus ready dulu di DRC, baru nanti akan bisa ready untuk migrasi. Nah, contohnya kayak gitu. Atau misalnya karena ada AB yang belum ready karena terkait
ada harus penyediaan ke vendor dulu misalnya seperti itu. Nah itu juga akan kita coba tampung dulu gitu ya. Tapi yang di sini kita harapkan memang AB untuk bisa ready di batch 1 adalah kita mulai langsung komunikasi dengan Fiberstar ya. Contoh misalnya kalau misalnya ada administrasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu, langsung kita coba proses. Kalau misalnya AB-nya sudah ready, akan kita lakukan migrasi langsung ya di sana. Nah, yang paling pertama sepertinya kita akan masuk ke deras terlebih dahulu gitu ya, karena di deras ini kan mayoritas AB itu juga masuk ya di sana ya. Banyak AB yang akan nanti langsung termigrasi ke arah Fiberstar melalui deras. Nah sisanya nanti baru ke AB-AB mandiri yang available di DRC Elite Area. Seperti itu. Baik, semoga cukup menjawab. Pak Ilham, ini ada lagi pertanyaan terkait dengan dokumen kontrak yang sedang berjalan saat ini di Darsi dengan provider Linknet. Ini tadi mungkin apa mau ditambahkan lagi? Seperti ya, tadi sudah ya, sudah dijawab ya tadi ya. Ya, oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Baik. Oke, ini tidak ada namanya juga. Apakah jika DRC hanya punya satu link CTPM harus diubah ke Fiberstar atau boleh tetap pakai Linknet? Ke Fiberstar. Jadi baik satu link maupun dua link tetap ke Fiberstar ya. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Ibu Windy dari DP. Selamat pagi, apakah mandatori bagi AB untuk menggunakan Fiberstar apabila sebelumnya kami sudah mempunyai link sendiri di DR? Sudah memiliki link sendiri di DR. Ya harusnya sih ini link existing itu menggunakan Linknet ya. Jadi Fiberstar kalau ya mungkin saya coba terjemahkan pertanyaan ini. Link sendiri ini maksudnya link Fiberstar link Linknet ya, itu harus dimigrasi ke Fiberstar. Nah kalau misalnya yang dimaksud dengan link di sini ada internet, list line gitu ya, yang nggak masalah, itu tidak perlu dimigrasi. Tapi kalaupun mau dimigrasi ke Fiberstar juga misalnya ya, biar dalam satu kontrak ya nggak masalah, silakan diimigrasi juga. Baik. Itu Mbak. Oke, terima kasih. Lanjut lagi, kalau ini tanpa nama juga. Dari tadi ada beberapa yang tanpa nama ya. Kalau untuk menjadwalkan perubahan enkripsi bagaimana? Apakah langsung email saja ke NCC atau seperti apa mekanismenya Pak Ilham? Ya boleh di email aja ke NCC ya. Berarti ini akan dilaksanakan di luar jadwal implementasi JTPM 2 berarti ya. Itu nggak masalah. Ya khusus untuk yang enkripsi ini, Bapak Ibu kalau misalnya memang diperlukan untuk melakukan perubahan ya, baik itu di mindset mau di DRC site gitu ya. Kami sarankan sih sebenarnya untuk melakukan perubahan itu di DRC site dulu. Yang mana ini kan pasti nanti akan dilaksanakan ketika project JTPM 2. Nah, kalaupun misalnya Bapak Ibu akan melakukan penyesuaian juga di main site-nya, itu juga diperbolehkan ya, nanti akan kami support untuk pengujian. Seperti itu. Nanti di email saja ke tim NCC. Kami akan jadwal. Baik. Terima kasih. Kami lanjut lagi. Dari Pak Agus, dari AHA. Kontrak antara AHA itu Sinhan dan GTN atau data center Linknet JTPM berakhir pada bulan Mei, sementara BI mewajibkan paling telat tanggal 31 Oktober. Kena penalti, ini sudah ya tadi ya? Oke. Jadi tetap lanjut ya Pak ya, Pak Agus itu silakan dilanjutkan sampai ke Mei 2025. Nah, tapi untuk administrasi dengan Fiberstar tetap dijalankan di tahun 2024. Oke, ini ada lagi Pak Ilham dari Pak Suprapto dari GFZ terkait untuk jadwal migrasi yang awalnya dari Eliteri, mungkin dapat dikirimkan melalui email ya. Iya. Nantinya. Nanti dikirimkan lewat email. Untuk pertanyaan selanjutnya, jaringan JTPM 1 dan JTPM 2 bisa setting aktif-aktif. Silakan Pak ya. Nah ini kalau misalnya yang sekarang itu sepertinya akan susah ya, sulit ya. Untuk yang sementara saat ini secara teknis bisa.
tetapi kami tidak implementasikan ya untuk aktif-aktif, karena di sini nanti ada beberapa concern ya terkait dengan pertama SLA gitu ya. Jika ada kan dengan NSP kami terkait kontrak SLA juga. Kalau misalnya di AB-nya ada permasalahan gitu ya terkait koneksi kayak gitu ya ke arah kami, itu akan menjadi dispute nih ketika dispute tersebut jalannya itu aktif-aktif. Dan yang kedua adalah untuk high availability-nya gitu. Nah di sini ada konfigurasi VPN ya, untuk yang transaksional yang menggunakan CTPM. Nah, kami sudah pernah POC sebenarnya menggunakan dua NSP ini. Itu tidak memungkinkan untuk ketika terjadi permasalahan di satu NSP misalnya gitu ya, terus dari VPN-nya itu stabil gitu. Nah, itu kami hanya coba untuk memastikan bahwa segregasi tetap ada di NSP, dan ketika ada permasalahan itu accountability-nya lebih mudah gitu ya. Untuk saat ini kami tidak memberikan opsi untuk aktif-aktif terutama untuk anggota bursa atau mediator remote trading yang akan melakukan transaksi ke bursa menggunakan remote trading seperti itu. Baik, makasih Pak Irham. Kami lanjut lagi dari Bapak Dedi Setiawan terkait dengan JTPM 2. Ini kan router on stick. Dari pemaparan tadi semua IP VLAN diganti. Apakah tidak bisa menggunakan IP yang sama aja supaya lebih mudah migrasinya? Yang berubah cukup di IP uplink-nya saja. Setelahnya bisa memakai dynamic routing. Mohon konfirmasinya apakah ada opsi seperti ini atau tidak? Ya, untuk uplink-nya kita coba buat ini sesederhana mungkin ya, tapi juga dengan kita pertimbangkan dari support juga ya, ketika ada insiden segala macam itu segregasinya juga jelas gitu ya. Nah, kenapa kami pisahkan gitu ya untuk alokasi IP dari Linknet dan Fiberstar? Jadi juga untuk memastikan bahwa untuk di area AB gitu ya, dan yang di broadcast sampai ke area SRO itu menggunakan traffic yang berbeda. Memang kalau secara teknis ini bisa dilaksanakan gitu ya, tapi nantinya ke depannya memang seperti yang saya bilang tadi, ini kami hanya mencoba memastikan kepada SRO maupun anggota bursa adalah support dari masing-masing NSP itu tersegregasi dengan baik gitu ya. Dan ini juga sebenarnya untuk CTPM 2 ini tuh pernah kita implementasikan juga dulu menggunakan NSP yang lama ya, dan itu konfigurasinya juga tidak kita samakan gitu ya antara LAN-nya di AB dari JTPM 1 maupun JTPM 2. Nah, itu concern seperti itu yang akan coba kita angkat gitu ya di sini, supaya memang nanti memudahkan dari AB juga kalau misalnya memang ada permasalahan gitu ya, ini udah jelas nih harus eskalasinya kemana. Dan tentunya juga ketika ada permasalahan itu dieskalasikan ke bursa, dan kami juga bisa lihat gitu ya, oh ini IP yang digunakan adalah IP-nya Fiberstar gitu ya. Kan ketika troubleshooting beberapa kali juga AB dengan kami gitu ya, aja bisa itu kami melakukan basic troubleshoot gitu. Ini coba threshold, coba ping gitu ya. Itu sebenarnya basic troubleshoot yang seringkali memang sangat membantu kami gitu untuk troubleshoot ini areanya ada di mana gitu. Nah, ini ketika di trace ini hilangnya di mana gitu ya. Ketika sudah dilakukan segregasi kan jadi jelas gitu ya. Dan juga untuk penyederhanaan konfigurasi di area SRO, karena di kami kan koneksi yang masuk dari anggota bursa, dari MRT, dari kami juga ada koneksi dari partisipan gitu, pengguna jasa ya, itu banyak gitu ya, ratusan gitu ya. Dan itu justru akan memudahkan kami juga dalam melakukan monitoring gitu. Jadi kalau misalnya nanti IP-nya sama, ya kami jadi bingung juga ini dia lewat mana gitu ya ketika kami lakukan monitoring. Nah, seperti itu sih sebenarnya kenapa ini harus dipisahkan gitu, Mbak.
Baik, makasih Pak Irham. Ini pertanyaannya masih lumayan banyak. Mungkin kita go through dulu ya satu-satu ya. Kita batasi mungkin sampai nanti kita lihat waktunya ya, Pak Irham. Saya lanjut dulu nih dari Pak Irsyad dari HP. Apakah migrasi JTPM2 di sisi DRC tetap menggunakan DC existing GTN LinkNet atau untuk DC DRC kita dipindahkan ke DC yang kerjasama dengan FS dengan Fiberstar? Oke. Kami tidak merencanakan seperti itu ya. Ini juga sebenarnya GTN LinkNet itu sekarang tuh udah nggak seperti itu ya harusnya. Jadi GTN itu tidak dikuasai oleh LinkNet gitu ya. Dan kami juga sangat menghindari gitu ya ada satu data center yang dikuasai oleh satu NSP saja gitu. Nah, sebisa mungkin memang ketika AB akan masuk ke satu data center, ya, baik itu main site maupun DRC site itu sifatnya adalah carrier netral ya. Jadi AB ini sebagai bentuk awareness juga kepada seluruh anggota bursa dan partisipan gitu ya. Jika ingin masuk ke satu data center itu salah satu pertimbangan utamanya adalah apakah data center tersebut itu carrier netral gitu ya. Terus yang kedua apakah bisa masuk dari linknya JTPM LinkNet maupun linknya JTPM Fiberstar seperti itu. Nah ini kalau misalnya tadi disebutkan ada apakah FS bekerjasama dengan data center gitu ya, kemudian ini saya nggak bisa jawab gitu ya. Itu nanti mungkin dari anggota pusat coba koordinasi dengan Fiberstar sendiri gitu ya. Apakah ada data center yang direkomendasikan oleh Fiberstar gitu kan, itu menjadi haknya dari AB masing-masing sih sebenarnya. Kalau misalnya memang mau ikut arahannya dari Fiberstar silakan seperti itu, tapi kami tidak mewajibkan istilahnya. Baik, terima kasih Pak Irham. Ada lagi ini dari Anonymous lagi terkait joint sharing sebenarnya firewall yang sama karena dipakai bersama menggunakan deras. Ini bagaimana prosedurnya? Ya, ini sudah dijawab sebenarnya tadi ya. Jadi untuk yang firewallnya nanti untuk deras itu koordinasinya dengan Eriteri ya. Dengan kami akan koordinasi dengan Eriteri, nanti Eriteri juga akan koordinasi dengan AB yang masuk di deras tersebut. Baik itu joint dedicated maupun joint sharing ya. Jadi itu harusnya memang untuk yang joint sharing ini dari AB itu tidak melakukan perubahan atau tidak melakukan action apa-apa sih. Nanti dari Eriteri yang akan melakukan penyesuaian seperti itu. Lanjut lagi. Ya, Pak Irham. Untuk enkripsi baru, apakah sudah ada jadwal untuk bisa diimplementasikan di area mainset AB atau SRO? Ya, ada poin khusus terkait dengan enkripsi baru ini di pedoman yang baru. Memang kita tidak wajibkan ya kepada anggota bursa untuk diimplementasikan. Jadi sebelumnya kita ada himbauan untuk melakukan perubahan, memang itu sifatnya adalah rekomendasi gitu ya. Nah untuk MySite kami persilahkan kepada anggota bursa jika memang nanti kedepannya ada pengembangan atau misalnya memang secara mandiri ingin melakukan perubahan, kami persilahkan untuk koordinasi dengan bursa seperti itu. Jadi kita tidak berikan jadwal khusus untuk melakukan perubahan konfigurasi dan pengujian untuk enkripsi. Oke. Ini ada lagi, apakah jika DRC Eritrea menggunakan deras Eritrea terdampak hal ini? Ini apakah sudah terjawab tadi atau ada tanggapan lagi? Sudah ya? Oke. Kita lanjut dari Bapak Ruli Marli untuk mainsite link 2 yang saat ini pakai LinkNet, apakah akan dicabut diganti dengan link dari Fiberstar? Ini juga tadi ya? Oke. Kita lewatkan dari Pak Adrinata dari SH. Kapan kira-kira target schedule untuk semua anggota bursa harus menggunakan konfigurasi firewall enkripsi baru? Ya, ini juga sudah ya. Jadi tidak jadwalkan, tapi nanti AB yang melakukan permintaan gitu ya. Terkhusus untuk yang NSP ini akan kita jadwalkan bersamaan dengan migrasi untuk Fiberstar. Baik. Lanjut ya Pak Irham dari Pak Raihando.
untuk parameter IPsec di firewall AB, apakah ada perubahan pada saat migrasi ataupun pada saat fallback? Ya, ada penyesuaian. Nanti untuk ini saya asumsikan bahwa pertanyaannya terkait dengan migrasi JTPM ya. Jika ketika nanti migrasi JTPM, perubahan IPsec gitu ya, IPsec ini nanti untuk konfigurasi VPN antara anggota bursa dengan bursa ya, itu akan dilakukan penyesuaian. Kami akan kirimkan standar konfigurasi, yang mana sebenarnya itu standar konfigurasinya juga sudah ada ya di pedoman sebagai lampiran di sana. Nah nanti ketika akan melakukan migrasi, kami akan arahkan untuk poin-poin yang terkait dengan konfigurasi seperti IPsec-nya, untuk yang enkripsinya, algoritmanya itu juga, terus prushet key-nya juga itu akan kita sampaikan kembali ke anggota bursa. Begitu. Oke, kita lanjut lagi dari Pak Agus dari AHA. Ini kontrak tadi udah ya? Sudah. Tadi udah dijawab, sorry. Oke, dari Pak Edi Subrata tadi minta diinformasikan lagi alamat email Pak Agus dari Fiberstar ya. Oke, mungkin bisa sekian Pak Edi. Boleh diketikkan lagi ke seluruh peserta, boleh Pak? Ya, atau sebagai tambahan ya, nanti dari tim Fiberstar juga kan di sini selain ada Pak Agus juga ada account manajernya juga ya gitu ya. Nanti mungkin sebagai point of contact-nya ke Mbak Muti ya nanti gitu. Ya, sudah disampaikan. Sebentar, kami sampaikan ulang ya Bapak Ibu sekalian. Di kolom chat mungkin, tapi nanti di materi juga ada ya tadi ya Pak Agus ya. Di materi tadi matrix eskalasi sih Mbak. Belum ada kontaknya ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan saja kalau memang materinya dapat dikirimkan ya Pak ya. Baik, kami lanjut aja dari Pak Ariel dari UOB Kajian terkait link JTPM 2 yang existing saat ini dari Linknet, yaitu menggunakan redundancy link atau 2 node yang masuk ke router port 1 dan port 2. Apakah Fiberstar akan menggunakan konfigurasi yang sama? Ya, sebenarnya saya juga sudah coba konfirmasi ya ke Linknet. Ini terkait dengan redundant atau tidak itu ya di anggota bursa. Memang ini dari hasil konfirmasi sih mereka kalau misalnya memang AB-nya itu langganan satu link, itu sifatnya memang satu link gitu ya, masuk ke anggota bursanya. Jadi tidak, nanti juga sama dengan Fiberstar ya. Ketika Fiberstar akan masuk, misalnya masuk ke anggota bursa yang saat ini langganannya itu adalah satu link, ya sifatnya memang tidak redundant seperti itu. Nah, kecuali kalau memang langganannya itu adalah redundant. Contohnya adalah deras gitu ya. Deras itu dia redundant, jadi masuk ke arahnya mereka itu link 1 dan link 2 itu akan masuk ya di router yang berbeda. Jadi tidak dimasukkan 2 link ke dalam satu router yang sama, seperti itu sih. Oke, semoga cukup menjawab tadi tanggapannya dari Pak Ilham untuk Pak Ariel ya. Kami lanjut lagi dari Bahan dan Sekuritas dari Bapak Irwansyah. Untuk perubahan JTPM 1 ke JTPM 2 di DRC dilakukan 2 kali uji coba. Apakah di sisi firewall AB akan dilakukan perubahan ke IP dan enkripsi baru, kemudian ketika fallback akan dilakukan perubahan ke enkripsi dan IP yang lama lagi, atau akan tetap menggunakan enkripsi yang baru? Tetap yang lama. Pakai. Oke. Baik. Semoga cukup menjawab Pak Irwansyah. Oke. Ini ada lagi pertanyaan, apa yang perlu AB lakukan dan persiapkan untuk perubahan dari Linknet ke Fiberstar? Ya, nanti sifatnya dari Fiberstar yang proaktif ya. Ya, dari Fiberstar yang akan proaktif masuk ke masing-masing AB. Nah, untuk kesiapannya sendiri seperti yang tadi sudah disampaikan ya, ada beberapa dokumen yang akan kami sampaikan. Pertama terkait dokumen konfigurasi, dokumen skenario implementasi gitu ya, dan tentunya nanti dokumen fallback juga.
Nah, untuk yang dengan Fiberstar dan teammates-nya sendiri nanti akan langsung koordinasi dengan anggota pusat dan dengan SRO. Jadi dari AB nanti jika ada hal yang perlu di akses gitu ya, yang informasi yang diperlukan oleh Fiberstar seperti misalnya konfigurasi sekarang seperti apa secara fisikal gitu ya, misalnya kalau yang diperlukan. Kemudian juga terkait dengan nanti ada diperlukan pendampingan di data center, terutama untuk yang AB yang biasi mandiri gitu ya, kan mungkin harus buka rak gitu ya. Nah itu tentu harus dilakukan pendampingan juga oleh AB-nya sendiri. Itu juga akan nanti ditanyakan juga oleh Pak Besar. Nah untuk penjadwalannya memang tadi kita tidak memberikan jadwal fix berakhirnya kapan, tapi dimulainya gitu ya. Jadi tergantung dari kesiapan dari masing-masing anggota bursa. Seperti itu. Terima kasih. Ada lagi, tadi ada daftar AB per batch ya. Kemudian mungkin dari Pak Agus, dari pertanyaan tersebut ada tambahan nggak? Dari rekan-rekan besar. Sorry, gimana Pak? Yang diperlukan oleh AB ketika nanti akan migrasi yang perlu disiapkan apa aja gitu? Oh ya, paling nanti kita koordinasi lagi ya ke masing-masing AB. Kami juga sebenarnya perlu asesmen terkait dengan bagaimana kondisi existing network yang ada di masing-masing AB, seperti itu. Baik, makasih Pak Irham, Pak Agus. Ini udah tadi mungkin terkait dengan daftar nama-nama anggota bursa yang ada tadi yang ada di slide ya. Ini ada pertanyaan kalau tidak ada nama AB-nya yang ada di yang tadi sudah ditampilkan itu bagaimana Pak? Nanti mau dilihat lebih lanjut lagi. Seperti apa tadi pertanyaannya? Ya, nama AB-nya tadi tidak tampil di schedule per batch itu yang tadi. Ya memang ada dua ya. Tadi saya sampaikan memang ada AB yang di satu kawasan gitu ya. Jadi kami lihatnya itu per data center di sini ya. Jadi batch di sini itu bukan batch per AB tapi batch per data center tadi yang disampaikan oleh teman-teman dari Fiberstar ya. Nantinya kalau memang dari batch yang data center tersebut dimulai gitu ya, itu nanti koordinasi langsung dengan Fiberstar untuk apa nih AB-nya misalnya yang di retail misalnya ada AB mandiri bisa mulai gitu ya. Nah itu kita jadwalkan start schedule-nya di data center tersebut tanggal sekian, nantinya langsung koordinasinya dengan Fiberstar dan Servo. Oke. Baik, ini pertanyaan dari Pak Edward dari KI. Ini sudah terjawab sepertinya terkait dengan penalti ya tadi ya untuk kontrak, jadi bisa kami lewatkan. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah kabel JTPM Fiberstar sudah masuk ke gedung Bursa Efek Indonesia? Gimana Pak Agus? Ya, kalau terkait ini nanti mungkin bisa koordinasi dengan Mbak Muti ya, Bapak atau Ibu jika memang ada kebutuhan untuk berlangganan di kawasan tersebut ya. Ya, memang kalau di gedung Bursa Efek itu secara kawasan itu oleh Artatel ya. Nah, Artatel sendiri sebenarnya kalau misalnya kawasan SCBD itu memang sudah ada data center khusus tuh di sana, yaitu di Arta Building di data center Arta ya. Jadi kalau menurut saya sih kalau memang ada yang mau masuk itu AB bisa menyimpannya di data center Arta gitu ya, di SCBD data center seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini sampai ke gedung Bursa Efek mungkin karena belum ada AB juga di RC-nya yang di Bursa Efek gitu ya. Ya harusnya sih tidak ada di RC AB yang di Bursa Efek ya. Dan nanti kami akan coba koordinasi juga dengan Fiberstar apakah bisa ready sampai sana atau tidak. Seperti itu. Baik.
Baik, semoga cukup menjawab. Ini dari Pak Heri Setiawan, saya bacakan lagi. Untuk AB yang di akhir tahun kemarin sudah mendapat arahan dari EDX untuk penggantian router mediasi dikarenakan routernya sudah end of support. Apakah artinya boleh kami tunda penggantian perangkatnya karena nantinya akan tetap menggunakan router dari Fiberstar? Ya, boleh. Itu jadi salah satu relaksasi ya yang coba kami sampaikan juga ya. Kemarin memang ada yang bertanya terkait hal ini gitu. Untuk daripada misalnya sekarang lakukan migrasi pergantian router misalnya seperti itu dan masih menggunakan linknet gitu ya. Tapi berapa bulan kemudian diganti lagi. Jadi kami coba sampaikan ke AB untuk yang memang karena help support ini langsung diproses aja dengan Fiberstar ya. Nah terkait dengan kontrak yang masih berjalan misalnya gini, case-nya itu adalah sekarang masih berjalan dengan linknet sampai bulan Mei 2024 misalnya seperti itu. Ya berarti nanti bulan Mei 2024 itu langsung dengan Fiberstar saja. Jadi nggak perlu langsung dilanjutkan dengan linknet. Baik, kalau gitu mungkin sampai jam 11 saja kali ya Pak Ilham kita setting untuk Ya. nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab Bapak Ibu, kami mohon maaf, nanti bisa dilanjutkan melalui email ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum kami dapat jawab. Baik. Saya lanjutkan, jika kita menggunakan MRT-nya yang literally DRC, apa saja yang perlu dilakukan terkait dengan migrasi JTPM 2 Fiberstar ini? Ini ada tanggapan lagi tidak? Sudah sih. Sudah ya. Nah, baik. Dari Pak Sofian dari RF terkait kontrak dengan linknet untuk menghindari penalti ini juga sudah ya. Apakah AB boleh mencetak? Udah ya, udah nggak ada tanggapan Ya, lagi ya kalau Pak Ilham. percepatan migrasi ya kami sih tidak mempermasalahkan ya kalau misalnya memang mau dilakukan migrasi duluan gitu ya, tapi ya tetap nanti tetap jalan sih. Kalau dari koordinasi ini kemarin. Baik. Selanjutnya, perubahan enkripsi firewall. Apakah rencana ini akan dilakukan di website? Ini juga sudah, ya. Oke, dari Pak Edward. AB bisa mengajukan jadwal untuk tidak mengikuti batch yang sudah disiapkan, sebab di lokasi DRC site AB, Fiberstar sudah ready. Boleh. Nanti langsung koordinasi dengan Fiberstar-nya langsung ya. Kalau memang sudah ready, langsung dihubungi saja. Baik. Untuk fitur Fiberstar sama dengan ini tadi juga sudah ya, sepertinya sudah terjawab. Lalu satu pertanyaan lagi deh ini. Untuk JTPM 2 ini bersifat wajib ke radiasi dan JTPM 1 digunakan oleh linknet di DC. Jika ada AB mau melakukan option JTPM 2 di DC dan JTPM 1 di DRC, apakah diperbolehkan? Ya, ketentuan khusus terkait JTPM ini memang kami tidak tuliskan secara spesifik di pedoman remote trading ini JTPM 1 di main site, JTPM 2 di DRC site gitu ya. Kita coba hindarkan kewajiban tersebut gitu. Jadi memang memungkinkan kalau misalnya nextnya JTPM 1, JTPM 2 itu di-switch gitu ya antara main site dan DRC site. Cuman dalam hal implementasi untuk yang JTPM 2 saat ini kami wajibkan terlebih dahulu seluruh AB implementasi di DRC kayak gitu ya. Jadi nantinya setelah ini selesai, kontrak sudah berjalan misalnya seperti itu nanti dari AB bisa melakukan pengajuan gitu ya. Kalau ini akan dilakukan swap lah istilahnya gitu ya antara main site dan DRC site dengan menggunakan NSP yang berbeda seperti itu ya. Jadi NSP 1 ke DRC, NSP 2 ke main site. Cuman kami di sini arahnya adalah untuk implementasi JTPM itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, main dengan linknet, DR dengan Fiberstar seperti itu. Mbak Dita mungkin ada beberapa hal yang ini ya saya perlu disampaikan ya, tambahan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan karena ada beberapa yang belum saya jawab tadi ya. Pertama untuk mengakomodir AB dengan koneksi direct colo ya. Nah, untuk saat ini yang ke arah direct colo memang masih kita set ke arah linknet ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan juga, untuk direct colo itu kan sifatnya mindset ya.
MySite itu tetap untuk yang sekarang kita gunakan linknya terlebih dahulu. Nantinya jika sudah selesai untuk yang di RC site-nya akan silakan jika memang akan dilakukan untuk swap itu dipersilakan gitu ya. Nah juga terkait dengan perubahan enkripsi itu dilakukannya oleh vendor Bapak Ibu ya, atau dengan oleh IT officer masing-masing dengan konfigurasi yang akan kami sampaikan ke Bapak Ibu. Nantinya ada preset key, ada konfigurasi IP-nya yang akan disampaikan ke seluruh anggota bursa. Itu sih. Untuk sisanya memang sudah banyak yang terjawab ya. Baik, kalau begitu. Terima kasih Pak Irham. Ada yang atas jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah masuk ya. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian. Untuk agenda selanjutnya langsung saja kita masuk dengan agenda podcast. Jadi untuk Bapak dan Ibu kami mohon kesediaannya untuk mengikuti podcast dengan cara melakukan scan QR code yang tertera di layar atau dapat juga langsung mengklik melalui link yang sudah kami sampaikan di kolom chat. Kami memberikan waktu 5 menit sehingga kami tunggu sampai ke 11.08 ya Bapak dan Ibu ya untuk dapat mengisi kuis tersebut. Silakan Bapak dan Ibu bisa langsung scan QR code yang ada di layar ataupun mengklik yang sudah kami sampaikan. Okay, I think we can start now. Faris now. Waktunya 5 menit sampai dengan 11.08. Nantinya kami akan melakukan evaluasi atas jawaban-jawaban yang sudah masuk ke kami. Lalu kami akan menghubungi Bapak dan Ibu yang masuk ke dalam lima peserta I have shared two more items to be tested in the UAE. So once you as you know, we have planned the production list today after market close. So these will be the items. So I will share a separate email on this. What are the items and what are the versions we are planning for the production list today after the market close. Other than that, two items I have shared in the morning, and this I shared yesterday. The web item I have shared today. So can you check and confirm these two items as well? So if these are also fine, we can move these items also for the production today after the market close. I have highlighted in yellow. So that is the plan today, and I think regarding the post sell and the margin order update, I think Usha has already communicated. We won't be able to test. Don't deploy that to the UAT today. After you do the production migration of the existing UAT, then you can deploy that to the UAT. Alright, sure, okay, noted. So I have tentative plan. Right, okay. So we have planned the tentative UAT for the next week, 17th. So we'll share an update on this after deploying the existing items to UAT by today. For the production today. So that is the plan, Herman. And as I already explained, since these are high, since the